saya Aziz Abdullah juga. Nama saya Tulisani Benyarefa. Nama saya Herman Nazara. Nama saya Niatsana Nazara. Selamat menonton. Penjelasan pertama, meskipun botol itu terlihat kosong, namun sebenarnya botol itu terisi oleh udara. Dalam wadah yang terisi air panas tersebut menyebabkan udara di dalam botol itu memanas. Hal itu menyebabkan udara dalam botol berpindah ke balon sehingga balon tersebut dapat mengembang. Penjelasan kedua, ketika botol ditempatkan ke dalam wadah yang berisi air es dan es itu, air dingin menyebabkan udara di dalam botol menjadi dingin serta molekul udara dingin, di mana mereka mulai bergerak lebih lambat dan mengambil banyak ruang udara, kemudian pindah keluar dari balon dan kembali ke dalam botol, sehingga menyebabkan balon mengempis atau tidak mengembang lagi. Termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran, dan kemampuan energi dalam melakukan usaha. Adapun konsep-konsep dasar termodinamika, yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan atau penelitian yang diatasi oleh batas-batas fisik atau konsepsi matematis tertentu. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pada saat kita ingin memanaskan suatu makanan dengan menggunakan alat microwave. Nah, sistemnya di sini adalah makanan, panas, dan segala sesuatu yang ada dalam alat microwave tersebut. Sedangkan lingkungannya yaitu meja tempat diletakkannya alat microwave dan juga sebagai kita sendiri yang melakukan kegiatan menggunakan alat microwave tersebut untuk memanaskan suatu makanan. Sistem termodinamika dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungannya, tetapi tidak memungkinkan terjadinya perubahan materi. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Nah, adapun batas atau dinding yang memisahkan atau membatasi sistem dengan lingkungan yang dapat berupa dinding diatermik dan dinding adiabatik. Dinding diatermik adalah batas antara sistem dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Sedangkan dinding adiabatik yaitu batas antara sistem dan lingkungan yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Yang kedua yaitu usaha dalam termodinamika. Nah, untuk lebih memahami konsep usaha dalam termodinamika ini, lihatlah gambar berikut. Misalnya, sebuah tabung yang ditutup dengan sebuah piston yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan dan tabung itu berisi gas ideal. Berat piston diabaikan sehingga tekanan yang dikerjakan gas sama dengan tekanan luar. Jika gas dalam tabung dipanaskan pada tekanan tetap, maka gas tersebut akan memuai dan mendorong piston dengan gaya F sehingga piston bergeser sejauh delta S. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gas melakukan usaha yang besarnya dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan atau usaha sama dengan F atau gaya kali delta S.
Karena V sama dengan PA, maka W sama dengan PA delta S, dengan W sama dengan usaha mekanik gas dengan satuan Joule, P sama dengan tekanan gas dengan satuan Pascal, A sama dengan luas penampang tabung dengan satuan meter kuadrat, dan delta S sama dengan pergeseran piston dengan satuan meter. Nah, karena A delta S sama dengan delta V sama dengan V2 dikurang V1, maka persamaan usaha yang dilakukan oleh gas dalam tabung ketika dipanaskan dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan P kali delta F sama dengan P V2 dikurang V1, dengan keterangannya yaitu W sama dengan usaha dengan satuan Joule, P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Ini selain satuan Pascal, ada juga satuan Newton per meter kuadrat. Delta V sama dengan perubahan volume dengan satuan meter kubik. V2 sama dengan volume akhir proses dengan satuan meter kubik, dan V1 sama dengan volume awal proses dengan satuan meter kubik. Berdasarkan persamaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dikerjakan oleh gas berbanding lurus dengan tekanan dan perubahan volume gas tersebut. Nah, teman-teman, usaha dalam termodinamika dapat dikerjakan oleh sistem terhadap lingkungan ataupun oleh lingkungan terhadap sistem. Dalam hal ini, besarnya usaha yang dikerjakan oleh sistem terhadap lingkungan atau sebaliknya menyatakan besarnya energi yang dipindahkan dari sistem terhadap lingkungan atau sebaliknya. Dalam hal ini juga, jika usaha dikerjakan oleh sistem ke lingkungan, maka energi dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Sedangkan, jika usaha dikerjakan oleh lingkungan ke sistem, maka energi dipindahkan dari lingkungan ke sistem. Dengan demikian, usaha dalam termodinamika dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Usaha bernilai positif jika sistem mengerjakan usaha pada lingkungan sehingga delta V atau perubahan volumenya bernilai positif. Sedangkan usaha bernilai negatif jika lingkungan mengerjakan usaha pada sistem sehingga delta V atau perubahan volumenya bernilai negatif. Nah, secara umum, persamaan untuk menentukan besarnya usaha yang dikerjakan atau dialami oleh suatu sistem gas dapat ditentukan dengan persamaan W sama dengan integral batas atas V2 batas bawah V1 P D V. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hukum suatu termodinamika. Jadi termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi kalor menjadi energi lainnya. Jadi ada dua hal penting yang harus kita perhatikan dan yang harus kita ketahui dalam termodinamika. Apa itu? Istilah penting itu adalah sistem dan lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu dalam suatu ruangan. Kita anggap dalam suatu ruangan itu adalah kita anggap sebagai sistem, sedangkan di luar ruangan adalah termasuk udara, cahaya matahari, dapat kita katakan sebagai lingkungan. Jadi hukum satu termodinamika berbunyi, jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Sekali lagi, hukum suatu termodinamika berbunyi,
jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Salah satu contoh penerapan hukum satu termodinamika dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita memanaskan air. Jadi kita anggap air yang ada di dalam teko atau panci ini adalah sebagai sistem dan kompor atau penghangat kita katakan sebagai lingkungan. Jadi ketika kita memanaskan air, maka kita menambahkan energi kalor ke dalam air atau kita menambahkan energi kalor ke dalam sistem. Jadi beberapa saat kemudian air akan mendidih kemudian disebabkan karena kalor dalam sistem bertambah dan tutup botol yang bergerak itu menandakan adanya usaha. Artinya sistem melakukan usaha. Baik, secara matematis hukum pertama termodinamika dapat dituliskan Q sama dengan delta U plus W, yang dimana Q merupakan energi kalor yang satuannya kalori atau joule, dan delta U sama dengan perubahan energi dalam satuannya joule, dan W sama dengan usaha yang satuannya joule. Namun kalian harus berhati-hati dalam menggunakan persamaan tersebut dikarenakan Q bernilai positif apabila kalor yang kalian berikan ke sistem, dan Q bernilai negatif apabila sistem melepaskan kalor, dan W bernilai positif apabila sistem melakukan usaha, dan W bernilai negatif apabila sistem dikenakan usaha, dan delta U bernilai positif apabila energi dalam tersebut bertambah, dan delta U bernilai negatif apabila energi dalam tersebut berkurang. Untuk lebih memahami hukum pertama termodinamika, kita akan masuk pada contoh soal berikut. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hukum satu termodinamika, kita masuk pada contoh soal. Soalnya yaitu jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 600 joule, keadaan energi dalam sistem gas tersebut. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Opsi A sama dengan naik 600 joule, B turun 600 joule, naik 660 joule, dan D turun 560 joule, dan E turun 660 joule. Jadi pertama-tama kita masukkan apa yang sudah diketahui dalam soal. Jadi yang pertama itu Q sama dengan, karena kalori dikeluarkan dari suatu sistem maka nilainya yaitu min 300 kalori. Nah, kita lihat dari opsi jawabannya semua satuannya adalah joule. Jadi 300 kal kita ubah menjadi satuannya joule, dimana 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi min 300 dikali 4,2 yang hasilnya sama dengan 1260 joule. Dan diketahui juga W atau usaha sebesar 600 joule. Dan yang ditanya yaitu delta U. Delta U sama dengan titik-titik. Jadi langsung saja kita jawab. Jadi kita memasukkan hukum satu termodinamika, yaitu Q sama dengan
delta U plus W. Jadi data-data yang sudah diketahui tadi kita masukkan. Pertama 1260, delta U masih belum diketahui, dan W sama dengan min 600. Kemudian kita ubah posisi, delta U sama dengan 1260 plus 600, yang hasilnya yaitu delta U sama dengan min 660 Joule. Jadi opsi jawaban yang benar adalah bagian E. Teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kapasitas kalor dan konstanta Laplace, dan yang kedua yaitu perubahan energi dalam, dan yang ketiga yaitu proses termodinamika. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kapasitas kalor dan Laplace. Pengertian dari kapasitas kalor ini merupakan besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suatu zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Yang kedua yaitu perubahan energi dalam. Pengertian dari perubahan energi dalam ini merupakan kuantitas mikroskopis suatu zat atau gas yang tidak dapat diukur secara langsung. Yang ketiga yaitu proses termodinamika. Pengertian dari proses termodinamika ini merupakan suatu sistem gas yang berada di dalam ruang tertutup dan dapat diubah dengan memberikan perlakuan tersebut pada sistem gas tersebut. Pada proses termodinamika ini teman-teman terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu proses isotermik, yang kedua yaitu proses isobarik, yang ketiga yaitu proses isohorik, dan yang keempat yaitu proses adiabatik. Untuk lebih jelasnya ya teman-teman, kita akan menjelaskan pengertian dari proses tersebut. Yang pertama yaitu proses isotermik. Pengertian dari proses isotermik ini merupakan proses yang terjadi pada suhu tetap. Yang kedua itu proses isobarik. Proses isobarik ini teman-teman proses yang terjadi pada tekanan tetap. Yang ketiga yaitu proses isohorik. Pengertian dari proses isohorik ini adalah proses yang terjadi pada volume tetap. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu proses adiabatik adalah proses kalor yang tetap. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita masuk pada rumus dan juga contoh soalnya sebagai berikut. Teman, kita masuk pada rumus kapasitas kalor dan konstanta Laplace, yaitu C sama dengan Q per delta T. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita masuk pada contoh soal, yaitu suatu gas menempati ruang tertentu. Pada gas diberikan kalor sebesar 1800 Joule sehingga suhunya naik 50 Kelvin. Berapakah kapasitas kalor tersebut? Penyelesaiannya atau jawabnya yaitu diketahui Q sama dengan 1800 Joule, delta T sama dengan 50 Kelvin. Ditanya C atau kapasitas kalor. Penyelesaiannya teman-teman, kita masukkan rumus C sama dengan Q per delta T. Jadi C sama dengan Q-nya tadi 1800 per 50. Jadi C sama dengan atau kapasitas kalor 36 Joule per Kelvin. Contoh soal yang kedua yaitu rumus proses termodinamika, yaitu rumus perubahan energi dalam, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Untuk contoh soalnya yaitu suatu proses berlangsung dengan sistem melepas kalor sebesar 10 Kelvin Joule ke lingkungan dan menerima kerja sebesar 100 Joule. Perubahan energi dalam sistem adalah
Jadi penyelesaiannya teman-teman, yaitu diketahui sama dengan Q sama dengan 10 kJ, W sama dengan minus 100. Jadi 100 kita ubah jadi 0,1 kJ. Jadi ditanya yaitu delta U atau perubahan energi. Penyelesaiannya teman-teman, kita masukkan rumus yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Jadi delta U sama dengan 10 dikurang min 0,1 sama dengan 10. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi 10 ditambah 0,1 sama dengan 10,1 Kelvin per Joule. Baik teman-teman, kita masuk pada rumus yang ketiga, yaitu proses termodinamika, yaitu W sama dengan P dikali delta V, atau juga W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Contoh soalnya itu suatu gas volumenya 2 meter per kubik dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya bertambah menjadi 6 meter per kubik. Jika usaha yang dilakukan gas 4 dikali 10 pangkat 5, maka tekanan gas adalah. Jadi penyelesaian teman-teman jawab yaitu kita masukkan rumus salah satu, yaitu W sama dengan P V2 dikurang V1. Jadi W nya tadi 4 dikali 10 pangkat 5 sama dengan P V2 6 dikurang V1 2. Jadi 4 kali 10 pangkat 5 sama dengan P dikurang 6 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi sama dengan kita pindah ruas, jadi P sama dengan 10 pangkat 5 Oke. Sama dengan 10 pangkat 5 itu 1000 besar. Jadi 1000 per 100 yaitu 100 kilopascal. Demikian dari rumus atau contoh soal dalam membahas termodinamika. Baik, sekarang kita masuk pada bagian C, itu mesin kalor dan hukum 2 termodinamika. Yang pertama kita membahas tentang mesin kalor. Mesin kalor adalah sebutan untuk alat bekerja dengan mengambil energi panas atau kalor, menjalani siklus dan mengubah sebagian kalor tersebut menjadi usaha. Yang kedua yaitu siklus termodinamika. Siklus termodinamika adalah serangkaian proses termodinamika mentransfer panas dan kerja dalam berbagai keadaan. Yang ketiga yaitu proses berkebalikan reversible dan proses tidak berkebalikan irreversible. Pada proses berkebalikan reversible adalah suatu sistem yang mengalami suatu proses termodinamika dapat dikembalikan ke kondisi semula melalui lintasan yang sama seperti pada diagram. Tekanan dengan satuan P dikurang volume dengan satuan V, dan setiap titik di sepanjang lintasan tersebut berada dalam keadaan kesetimbangan. Pada proses tidak berkebalikan atau irreversible yaitu suatu sistem yang mengalami suatu proses termodinamika tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula melalui lintasan yang sama seperti pada diagram tekanan P dikurang volume dengan satuan V. Sekarang kita masuk pada yang keempat yaitu mesin Carnot.
Dan yang dimaksud dengan mesin Carnot ini yaitu mesin Carnot adalah siklus termodinamika teoritis yang ditemukan oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot atau insinyur Prancis dengan siklus yang reversibel dengan bekerja pada dua suhu reservoir. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Soalnya itu, sebuah mesin Carnot menyerap kalor 24.000 Joule dan setiap siklus melepas kalor ke suhu reservoir rendah 6.000 Joule. Tentukanlah A. Kerja yang dilakukan mesin. B. Efisiensi. Pertama-tama diketahui Q1 atau yang menyerap kalor 24.000 Joule dan Q2 atau yang melepas kalor 6.000 Joule. Ditanya A. Kerja yang dilakukan mesin. B. Efisiensi. Jawab. Sekarang kita membahas bagian A, mencari bagian A atau kerja yang dilakukan mesin. Dengan rumus usaha sama dengan Q1 kurang Q2. Usaha sama dengan Q1 yaitu 24.000 Joule dikurang Q2 6.000 Joule sama dengan 18.000 Joule. Sekarang bagian B, efisiensi. Dengan rumus efisiensi, usaha per Q1 atau yang menyerap kalor kali 100%. Efisiensi usaha sama dengan 18.000 per Q1 24.000 Joule kali 100% sama dengan 3/4 kali 100%. Jadi hasilnya itu 75%. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mesin-mesin diesel. Mesin-mesin adalah mesin menggunakan percampuran antara udara dan bensin sehingga menghasilkan tenaga pada sebuah kendaraan. Contohnya seperti kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Sedangkan mesin diesel, mesin yang menggunakan solar. Contohnya seperti pada kendaraan yang mengangkut bobot atau volume yang sangat banyak. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai mesin ini.
Mesin ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dalam ruangan ke luar ruangan sehingga menghasilkan temperatur dingin. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Soalnya yaitu, mesin dingin mengalirkan kalor dari suatu ruang pendingin pada lemari es bersuhu 7 Celcius ke angkungan dengan suhu 27 Celcius. Koefisien performasi mesin pendingin tersebut adalah diketahui TR temperatur rendah 7 Celcius derajat, jadikan menjadi 20 atau 80 Kelvin, dan temperatur tingginya yaitu 27 Celcius derajat menjadi 300 Kelvin. Nah, ditanya koefisien performasi mesin. Jadi CP penyelesaiannya CP sama dengan T2 hingga rumus 1 kurang T2. Nah, T2 nya itu 280 per T1 itu 300 kurang T2 280, jadi 280 per 300 kurang 280 20. Kita bagi 28 bagi 2 sama dengan 14.